Assalamualaikum. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita kesehatan dan usia untuk bisa terus beribadah kepadanya. Kita telah sampai pada kajian lanjutan dari Asmaul Husna, yang itu sampai pada nama yang ke-61, yaitu Al-Muhyi, artinya adalah maha menghidupkan. Al-Muhyi artinya juga satu zat yang menghidupkan nutfah yang mati, kemudian berproses menjadi manusia hidup lahir ke dunia. Dua zat yang menciptakan kehidupan dan memberikan kehidupan kepada siapa yang dikehendaki. Tiga zat yang menghidupkan jasad yang telah rusak dengan mengembalikan ruh kepadanya, kemudian dibangkitkan. 4 zat yang menghidupkan hati dengan cahaya makrifat. 5 zat yang menghidupkan bumi setelah kematiannya dengan menurunkan hujan dan menumbuhkan rezeki. Allah Maha menghidupkan. Dialah yang menghidupkan seluruh ciptaannya. Dialah yang menghidupkan manusia dari kematian, kemudian mematikannya kembali dari kehidupan dan menghidupkannya kembali setelah kematiannya, untuk menjalani proses perhitungan atau hisab. Dialah yang menghidupkan bumi dengan menurunkan hujan dari langit dan memancarkan air dari dalam bumi sehingga terjadilah kehidupan. Tanpa air tidak ada kehidupan, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dialah Allah yang menghidupkan hati dengan ma'rifatullah. Al-Muhyi adalah nama Allah yang berhubungan dengan pekerjaan Allah. Di dalamnya terkandung kekuatan yang maha dahsyat. Dengan nama Al-Muhyi, Allah menghidupkan seluruh makhluknya. Dengan nama Al-Muhyi, manusia diberikan ruh agar bisa hidup sampai waktu yang telah ditentukan. Dengan nama Al-Muhyi, Allah menghidupkan hati manusia dengan cahaya makrifat. Ruh bagi manusia tidak sama dengan nyawa binatang. Di dalam ruh ada semangat dan ada jiwa yang membuat manusia tidak hidup seperti binatang. Hati manusia tidak sama dengan hati binatang. Di dalam hati manusia ada ma'rifat, sehingga manusia punya perilaku terpuji, tidak seperti binatang. Roh dan hati inilah yang mendapat energi dari Allah. Kekuatan roh bisa membuat hidup agresif dan dinamis. Kekuatan hati bisa membuat manusia hidup penuh keseimbangan, terkendali dan terkontrol. Bahkan jika kekuatan hati benar-benar mendominasi kekuatan yang lain, maka jadilah manusia setengah dewa, kata Iwan Fals, yaitu manusia yang mendekati sifat Tuhan. Dengan nama Al-Muhyi, Allah memberikan mukjizat kepada seorang nabi mampu menghidupkan orang yang telah mati. Orang yang meneladani nama Al-Muhyi disebut Abdul Muhyi, hamba Allah yang maha menghidupkan, yaitu orang yang menghidupkan kebaikan di muka bumi, menghidupkan malam dengan qiyamul lail, menghidupkan perandaan dengan silaturahmi, menghidupkan kasih sayang dengan memberikan hadiah, menghidupkan suasana rumah tangga dengan membaca Al-Quran, saling asah dan saling asuh, menghidupkan kebekuan hati dengan pencerahan dan pencairan spiritual. Dialah orang yang dinamis, terus bergerak dan agresif dalam mencari kesempurnaan hidup, walaupun tidak ada hidup yang sempurna. Baginya hidup adalah anugerah yang tak ternilai harganya, maka hidup harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Hidup untuk hidup dan sesudah hidup. Nama berikutnya nomor 62 adalah Al-Mumit, artinya maha mematikan.
Al-Mumit artinya juga satu zat yang mematikan apa saja yang hidup, dua zat yang membuat dan menguasai kematian. Allah Maha Mematikan, Dialah yang menghidupkan dan Dia pula yang mematikan. Hanya Allah yang mempunyai hak untuk mematikan. Tidak ada yang bisa menolak kematian ketika Allah sudah berkehendak. Dialah yang menentukan kapan datangnya kematian. Umur dan ajal ada di tangan Allah. Kematian hanya satu, yaitu terpisahnya ruh dari jasad. Tetapi jalan menuju kematian sangat beraneka macam. Sebab-sebab kematian juga banyak sekali. Jika Allah berkehendak, maka tidak seorang pun bisa mencegahnya, dan tidak seorang pun tahu kapan kematiannya. Di dalam nama Al-Mumit ada kekuasaan Allah yang sangat dahsyat, yaitu mengambil kembali ruh yang telah ditiupkan kepada manusia. Dari nama Al-Mumit, manusia diberikan naluri ketakutan menghadapi kematian. Kematian dimaksud bisa berupa kematian diri alias meninggal dunia, dan juga kematian pada usahanya alias bangkrut. Hanya orang-orang yang putus asa saja yang tidak takut mati. Orang-orang soleh takut mati karena merasa belum banyak beramal, tetapi ketika Allah berkehendak, dia ikhlas menerimanya dengan senang hati. Ketakutan itulah yang seharusnya menjadi kekuatan kita untuk memacu diri lebih banyak beramal soleh. Ketakutan itulah yang seharusnya menjadi pendorong kita untuk melakukan persiapan dan membuat antisipasi berbagai kemungkinan baru. Jika Anda takut mati, maka belajarlah mati, yaitu dengan tirakat meninggalkan kesenangan dunia. Kalau Anda takut bangkrut, maka bekerjalah dan berusahalah lebih cerdas dan giat. Kalau takut celaka, maka jagalah diri dan berhati-hati. Meneladani nama Al-Mumit bukan berarti membuat kematian atau membunuh makhluk Allah, karena yang berhak membuat kematian hanyalah Allah. Orang-orang yang menyongsong kematian dengan bekal amal saleh, dialah sebenarnya yang disebut Abdul Mumit, hamba Allah yang Maha Mematikan. Dialah orang yang selalu berbuat baik sepanjang masa. Dialah orang yang cerdas, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah. Orang yang cerdas dan kuat adalah orang mengoreksi dirinya dan beramal untuk sesudah kematian. Orang yang lemah adalah orang yang menurutkan hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Dia terus berjuang atau berjihad agar usahanya tidak mati. Dia sadar kematian dalam arti berpisahnya ruh dari badan hanya tinggal menunggu waktu. Karenanya tidak ada waktu berlalu kecuali untuk beramal saleh. Abdul Mumit dialah orang yang tidak pernah bertanya kenapa mati. Dia hanya ingin cari tahu bagaimana mati. Dia takut melalaikan kewajibannya, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Baginya yang paling menakutkan adalah tidak berfungsinya anugerah Allah yang ada pada dirinya. Dia takut hatinya lalai, mati dan tidak berfungsi. Betapa bahayanya jika hati telah mati. Hati yang mati akan mengeras dan tidak mau menerima hidayah Allah. Itu sebabnya dia tidak pernah lupa mengingat kematian. Baik, kita lanjutkan. Nama berikutnya adalah Al-Hayyu. Nama yang ke-63 artinya adalah Maha Hidup. Al-Hayyu artinya juga zat yang selalu ada dan hidup. Allah Maha Hidup. Hidup adalah sifat yang berhubungan dengan zatnya. Kehidupan Allah tidak terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Dialah yang hidup dan menjadi sumber kehidupan seluruh makhluknya. Allah hidup di mana-mana, tetapi tidak ditentukan di mana-mana. Dia hidup tak terpisahkan dengan seluruh sifat dan pekerjaannya. Memelihara, menjaga, melihat, mendengar, menyaksikan, dan sebagainya.
Al-Hayyu adalah nama Allah untuk zatnya. Dengan nama Al-Hayyu, Allah hidup dalam kesendiriannya. Kehidupan Allah tidak terpengaruh oleh ciptaannya. Allah bebas dalam hidupnya. Sedangkan Al-Muhyi adalah nama Allah yang dengannya Allah membuat kehidupan untuk makhluknya. Di dalam nama Al-Hayyu, Allah mengatur zatnya sendiri. Melalui nama Al-Hayyu, manusia diberikan insting untuk mempertahankan hidup. Bahkan Allah telah memberikan otak kecil di mana fungsi utamanya adalah pertahanan hidup. Disinilah kita harus sadar bahwa Allah telah memberikan kekuatan yang sangat dahsyat kepada manusia. Kita tinggal mengasah dan mengembangkannya sehingga tercipta gairah hidup. Orang yang gairah hidupnya bergelora akan menikmati hidup. Dia akan bekerja dengan serius, beribadah dengan sungguh-sungguh dan berjuang tanpa henti. Tetapi manakala seorang sudah bosan hidup, tidak merasakan nikmatnya hidup, maka dia berbuat nekat dan tidak lagi memperdulikan hidupnya. Orang disebut hidup manakala dia tahu tujuan hidup, merasakan makna hidup dan paham arti hidup. Orang yang hidupnya penuh gairah dan semangat pengabdian, dialah orang yang disebut Abdul Hayy, hamba Allah yang maha hidup. Dialah orang yang beriman kepada Allah, yang menjadikan hidupnya untuk hidup dan sesudah hidup. Sebagaimana kata Abdullah bin Umar, tanamlah untuk duniamu seakan kamu hidup selamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan kamu akan mati besok. Dialah yang menghadapi dunia ini dengan sukacita dan senang hati. Tiada rasa takut, tiada rasa gelisah. Musibah atau kesulitan apa saja yang dialami tidak membuat dirinya berkabung sepanjang waktu. Sebaliknya, kesenangan yang didapatkan tidak membuatnya lupa diri dan lalai menjalankan kewajiban. Dihadapinya dunia ini dengan penuh optimisme. Ditatapnya kehidupan masa depan dengan percaya penuh kepada Allah. Nama berikutnya yang ke-64 adalah Al-Qayyum, artinya maha mandiri. Al-Qayyum artinya juga satu zat yang tegak tidak pernah goyah. Dua zat yang berdiri sendiri tidak memerlukan yang lain. Tiga zat yang selalu mengawasi dan menguasai apa saja yang bergerak di jagat raya. Allah maha mandiri. Dialah yang hidup dan berdiri tegak, tidak tersentuh oleh kantuk dan tidur. Dialah yang berdiri tegak dan kokoh. Dialah yang tidak tergantung kepada yang lain. Dialah yang selalu menjalankan kehendaknya. Allah, dialah yang disiplin menepati janjinya. Dialah yang memberikan hak-hak makhluknya, walaupun makhluk tidak menjalankan kewajibannya. Tiada makhluk yang bergerak kecuali dalam pengawasannya. Di dalam Al-Qayyum terkandung kekuatan Allah yang sangat dahsyat, yaitu kekuatan untuk menanggung sendirian. Allah menanggung sendirian seluruh makhluk ciptaannya, menjamin eksistensinya. Dia berdiri tegak menjadi penjamin sendirian atau wahdahu. Allahu qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna. Allah berdiri tegak menjamin eksistensi langit, bumi, dan apa saja yang ada di dalamnya. Dialah yang menguasai jagat raya dan persoalan yang ada di dalamnya, sekaligus memecahkannya dengan cara paling baik dan benar. Melalui nama Al-Qayyum, Allah percikan sebagian kekuatannya kepada manusia. Diberikannya manusia kekuatan untuk bisa disiplin menjalani hidup. Kata Al-Qiyam artinya berdiri pada posisi yang pas. Kata itu mengandung kedisiplinan pada tugas, pemahaman pada tugas, kecintaan pada tugas, dan keikhlasan pada tugas. Maka ketika Allah memerintah kita untuk salat, kata yang digunakan adalah kata aqimis salata, aqamas salata, yuqimunas salata. Kata kerja dari qiyam itu artinya
bahwa salat akan benar-benar bisa berfungsi dan memberikan kebaikan manakala dikerjakan dengan disiplin waktu dan aturan, dipahami isinya, dilaksanakan dengan penuh kecintaan dan penuh keikhlasan. Orang yang meneladani nama Al-Qayyum disebut Abdul Qayyum, hamba Allah yang maha mandiri, yaitu orang yang bisa menyelesaikan persoalannya sendiri dengan memohon pertolongan Allah. Dialah orang yang memberdayakan dirinya untuk tidak selalu bergantung kepada orang lain kecuali kepada Allah. Kalau toh dia meminta bantuan, dia akan meminta bantuan kepada orang yang tepat, yang ahli dalam bidangnya, bukan kepada para dukun dan para peramal tukang tipu. Abdul Qayyum dia juga orang yang bertanggung jawab, lebih-lebih kepada Allah. Dia sangat disiplin menjalankan tugas dan kewajiban. Berikutnya nama Allah yang ke-65 adalah Al-Wajid, artinya yang maha mengadakan. Al-Wajid artinya juga satu zat yang kaya yang tidak mempunyai kebutuhan. Dua, zat yang mengadakan, yang tidak diberatkan oleh permintaan, yang tidak pernah menghalangi apa yang diminta oleh hambanya. Allah maha mengadakan, Allah maha kaya, Allah maha tahu, Allah maha mewujudkan. Apa saja yang dikehendaki akan terwujud. Tidak ada yang dicari-cari karena semuanya ada di hadapannya. Seluruh makhluk ada di hadapannya, dilihat, diperhatikan, dan diawasi. Dialah yang mengadakan yang tidak ada, dan dialah yang meniadakan yang ada. Tidak berat baginya apa yang menjadi permintaan hambanya. Tidak pernah terhalang antara Allah dan sesuatu yang diminta darinya. Di dalam Al-Wajid terdapat kekuatan Allah yang maha dahsyat. Dengan nama Al-Wajid, Allah mengadakan apa saja yang hendak diadakan. Allah mewujudkan apa yang menjadi harapan hambanya. Sepercik dari kehendak mewujudkan telah diberikan kepada manusia. Itu sebabnya manusia mempunyai ambisi yang kuat. Orang yang beriman mengartikan ambisi bukan untuk hal yang negatif, sebagaimana orang-orang kafir yang mempunyai ambisi. Ambisi bagi orang yang beriman adalah sebuah keteguhan hati untuk mencapai keinginan mulia dengan cara yang benar, santun, elegan, dan tidak menzalimi orang lain. Dengan kekuatan itu kita merasa tidak perlu lelah untuk mengejar cita-cita dan tidak merasa capek mencari sesuatu yang tiada. Kita mempunyai jiwa kompetitor, berani bersaing dan tidak takut kalah. Kita bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meneladani nama Al-Wajid disebut Abdul Wajid, yaitu orang yang berusaha mewujudkan cita-cita dan harapan dengan menempuh jalan yang memang seharusnya ditempuh. Dialah kompetitor yang terus berusaha untuk menang dan bisa mewujudkan harapannya, tapi tidak kecewa jika belum tercapai. Apa yang sudah dapat diterima, apa yang sudah didapat diterima dengan senang hati, lalu disyukuri dan dikembangkan. Dia juga berusaha membantu orang lain untuk mengadakan apa yang diperlukan. Hak-hak adami diselesaikan secepatnya dan tidak ditunda-tunda. Dia tidak disebut Al-Wajid sebagaimana dimaksud dalam ilmu fikih, karena Al-Wajid dalam ilmu fikih adalah orang yang malas membayar hutang, padahal dia sudah mampu. Orang semacam ini boleh dipermalukan dan diberikan sanksi pidana. Nama yang berikutnya adalah nama Allah Al-Majid, nama yang ke-66. Al-Majid artinya maha mulia. Al-Majid artinya juga satu zat yang maha mulia, sama dengan Al-Majid, nama yang ke-49. Dua, zat yang banyak kebaikannya, yang mempunyai kemuliaan dan memberi kemuliaan. Allah maha mulia, dia sangat mulia karena kedermawanannya.
Dia memberi hambanya lebih banyak daripada yang diperlukan. Dialah yang mengangkat hambanya menjadi mulia karena hamba itu seorang yang dermawan. Sebaliknya Allah membuat hina orang yang pelit dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Al-Majid adalah nama Allah. Di dalamnya terkandung kekuatan yang sama dengan kekuatan yang ada dalam nama Al-Majid. Dari segi bahasa ada perbedaan antara Al-Majid dan Al-Majid. Al-Majid menggunakan sigot mubalaghah, artinya zat yang sangat maha mulia. Sedangkan Al-Majid menggunakan sigot isim fa'il biasa, artinya zat yang maha mulia. Untuk mendapatkan kekuatan Al-Majid, coba dibaca kembali nama Al-Majid, nama yang ke-49. Orang yang meneladani nama Al-Majid disebut Abdul Majid, hamba Allah yang maha mulia. Dialah orang yang disanjung dan dimuliakan Allah. Masyarakat mendapatkan manfaat dari keberadaannya, lalu memuji dan memuliakannya. Dia sangat dermawan. Lewat tangannya banyak orang yang tertolong hidupnya. Melalui kata-katanya banyak orang sadar dan meninggalkan kemungkaran. Kekuatan motivasinya mampu membangkitkan semangat untuk maju dan merubah pola pikir jahiliyah. Nama Allah yang berikutnya adalah Al-Wahid, nama yang ke-67. Al-Wahid artinya maha tunggal. Al-Wahid artinya juga satu zat yang maha tunggal, selalu sendirian tanpa sekutu. Dua zat yang tidak terbagi-bagi, tidak ada yang menyerupai dan tidak ada yang menyamai. Allah maha tunggal, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menemani. Dialah yang harus disembah. Allah Maha Esa dan Maha Sendirian. Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, dan Esa dalam pekerjaannya. Allah dialah Tuhan yang satu. Dialah yang satu dan menyatukan segala sesuatu. Dialah yang maha utuh dan sempurna. Dia yang memecah-mecah dan memisah-misah dari segala sesuatu yang utuh. Dia yang menciptakan sesuatu yang banyak dari asal yang satu. Dia yang melebur segala sesuatu menjadi materi yang satu. Nama Allah yang satu ini disebutkan dengan Al-Wahid dan juga Al-Ahad. Keduanya berarti Maha Esa. Tapi oleh para ulama dibedakan. Al-Wahid artinya Esa dalam zatnya, menolak adanya Tuhan yang banyak atau adanya oknum yang mengaku Tuhan. Sedangkan Al-Ahad artinya Esa dalam sifatnya, menolak adanya kekuatan yang sama dengan kekuatan Tuhan atau menyerupai, menandingi, atau menyeimbangi. Jelasnya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Dan nama Al-Ahad lebih umum daripada Al-Wahid. Di dalam Al-Wahid terdapat kekuatan yang agung dan luar biasa. Dengan nama Al-Wahid, Allah menyatukan segala sesuatu yang berantakan dan memisah-misahkan apa saja yang sudah bersatu. Dengan nama Al-Wahid, Allah menciptakan bermacam-macam makhluk, dan dari sekian macam itu ada yang mempunyai sifat dan karakter yang sama. Bahkan ada yang mempunyai kemiripan wajah atau bentuk dengan yang lainnya. Allah telah memberikan sebagian kekuatan namanya kepada manusia. Dengan kekuatan yang telah diberikan Allah itu, manusia mempunyai kemampuan menyatukan apa saja yang tadinya berserakan. Manusia mampu menyamakan sesuatu yang tadinya tidak sama. Mampu meniru membuat dua barang menjadi mirip. Bisa saja kita berangkat dari posisi yang berbeda-beda, dari keadaan dan latar belakang yang berbeda, dari warna dan baju yang berbeda. Tetapi dengan kekuatan Al-Wahid, kita bisa menyatukan tujuan.
Bersatunya tujuan membuat hasil karya dan hasil produk yang dibangun bersama lebih berbobot dan berkualitas tinggi, atau menjadi produk unggulan nomor wahid. Orang yang hanya menyembah dan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah dan meneladani akhlak al-wahid disebut Abdul Wahid, hamba Allah yang maha tunggal. Ialah orang yang punya prinsip dalam hidupnya bahwa segala sesuatu berasal dari zat yang satu, yaitu Allah. Kemudian dalam mengimplementasikan akhlak al-wahid, dia selalu berusaha menjadi orang yang nomor satu, sekalipun dia sadar tidak mungkin bisa terwujud. Baginya yang penting adalah semangat yang terkandung di dalamnya. Semangat itu mendorongnya untuk menjadi orang yang baik dan berkualitas dalam segala hal. Soal penilaian sepenuhnya diserahkan kepada Allah yang berhak menentukan baik atau buruk, yang menentukan diterima atau ditolak, yang memastikan benar atau salah. Manusia tidak punya hak untuk menentukan kebenaran secara mutlak. Ikhlas adalah kata kunci dari setiap yang dikerjakan. Nama berikutnya yang ke-68 adalah As-Samad, artinya yang maha dituju. As-Samad artinya juga satu zat yang disandarkan kepadanya seluruh urusan, dua zat yang menjadi tujuan untuk mendapatkan kesenangan, tiga zat yang kekal dan tidak pernah lengser, empat zat yang menjadi tempat berlindung, tidak ada yang bisa keluar darinya. Allah adalah sandaran seluruh makhluk. Kepadanya manusia menggantungkan persoalan. Kepadanya manusia mengarahkan permohonan seluruh keperluan hidup. Dialah yang kekal dan tidak pernah lengser. Kepadanya hidup manusia ditujukan. Hanya kepadanya manusia mengharapkan kesenangan dan kebahagiaan. Hanya kepadanya manusia minta perlindungan. Tidak ada makhluk yang lepas dan keluar dari jangkauannya. Di dalam As-Samad terkandung kekuatan yang luar biasa. Allah adalah pusat kekuatan. Hanya kepadanya manusia bersandar dan hanya kepadanya manusia menuju. Kepada zatnya manusia menggantungkan hidup. Dengan sifat Allah manusia meraih kebaikan dan kemuliaan. Dengan perbuatan Allah manusia mendapat keindahan masa depan. Dengan nama As-Samad, Allah memberikan kesadaran kepada manusia bahwa hidup perlu sandaran yang kuat. Hidup perlu tujuan. Sandaran vertikal hanya kepada Allah, dan inilah hakikat keimanan kepada Allah. Secara spiritual, manusia hanya bersandar kepada Allah, agar tidak ada kegoncangan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun demi misi dan peran manusia sebagai makhluk sosial, Allah memberikan kewenangan kepadanya untuk membuat sandaran bagi dirinya sendiri, yaitu menciptakan usaha untuk menopang kehidupan. Allah berkenan membuka kesempatan kepada siapa saja yang ingin meraih apa saja yang menjadi tujuannya. Diilhamkan kepada manusia untuk menggeluti usaha yang beraneka macam, dan usaha itulah sandaran yang dibuatnya sendiri untuk menopang kehidupan. Tanpa usaha manusia tidak bisa hidup dan mendapat bekal penghidupan. Karenanya pula Allah mengecam orang-orang yang berpangku tangan menyandarkan diri kepada Allah tanpa bekerja. Orang yang meneladani nama As-Samad disebut Abdul Samad, hamba Allah yang maha menjadi sandaran. Dialah orang yang menyandarkan diri kepada Allah secara totalitas setelah mampu membuat sandaran hidup, yaitu menciptakan lapangan usaha demi menopang penghidupannya. Dia adalah orang yang sukses menikmati hidup di jalan Allah, mendapat fasilitas hidup dari Allah atas jerih dan usahanya yang luar biasa. Dia juga bersedia menjadi penopang hidup orang-orang yang tidak beruntung, menjadi pengasuh anak-anak yatim, menampung orang-orang terlantar, atau menyantuni orang-orang yang sudah tidak mampu berproduksi karena cacat atau lemah tak berdaya.
Berikutnya nama Allah Al-Qadir, nama yang ke-69, artinya adalah Maha Kuasa. Al-Qadir artinya juga zat yang kuasa dan mempunyai kekuasaan yang menyeluruh. Allah Maha Kuasa, Dia berkuasa dan mempunyai kekuasaan yang menyeluruh. Allah berkuasa membuat apa saja, membuat kehidupan dan kematian. Begitu juga membangkitkan orang yang sudah dimatikan. Dia berkuasa membolak-balikan keadaan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia menentukan ukuran dan kemampuan seluruh makhluknya. Al-Jazaz menjelaskan bahwa nama-nama Al-Qadir, Al-Muqtadir mempunyai makna yang sama, tapi ada perbedaan dalam hal keluasan sasaran yang dituju. Dengan nama Al-Qadir, Allah menjalankan kekuasaan secara menyeluruh. Apa saja yang dikehendaki Allah terjadi, maka terjadilah. Apa saja yang dikehendaki Allah berubah, maka berubahlah. Kekuatan Allah yang terkandung dalam Al-Qadir sungguh sangat luar biasa dahsyatnya. Dengan Al-Qadir diciptakanlah seluruh makhluk dalam ukuran kadar kekuatan masing-masing. Bentuk dan jenisnya boleh sama, tetapi kekuatannya berbeda-beda. Pada dasarnya semua makhluk tidak ada yang istimewa di hadapan Allah, kecuali seorang yang telah meningkatkan atau memberdayakan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Orang bisa menjadi wali dan dinilai istimewa karena dia mengembangkan kekuatan cinta yang luar biasa. Begitu juga yang lainnya. Setiap orang hidup sesuai dengan kadarnya. Hanya saja Allah tidak memberitahu tentang kadar ketentuan yang ada pada dirinya. Allah merahasiakannya agar manusia terus memperbaiki diri dan tidak menyerah pada keadaan. Kalau sudah baik, dia akan terus berusaha agar bertambah-tambah baik. Kalau buruk, dia tidak berputus asa, tetapi justru semakin bergairah merubah nasibnya. Orang yang meneladani nama Al-Qadir disebut Abdul Qadir, hamba Allah yang Maha Kuasa. Ialah orang yang secara umum tahu apa saja dan bisa apa saja, walaupun hanya sekedarnya, tidak detail dan tidak lengkap. Ialah orang yang bisa memberdayakan semua potensi dirinya secara merata, tapi memang ada satu atau lebih yang menjadi andalan. Karena itu, di mana saja dia berinteraksi akan selalu mendapat sambutan oleh masyarakat dan diterima sebagai bagian dari mereka. Demikian, itu beberapa nama Asmaul Husna yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.